Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 14 SIM Lab BPJK dengan anggota ada saya sendiri yaitu Gabriel Aditya, lalu Kiswa Putra Riangga dan juga Raindra Aryadenswara akan menjelaskan terkait dengan proyek yang kami kerjakan, yaitu SIM Lab BPJK. Jadi SIM Lab BPJK ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Balai Pengembangan Jasa Konstruksi yang dibangun untuk dapat menjadi suatu platform yang digunakan untuk melayani pengajuan pengujian alat dan bahan-bahan konstruksi di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya adalah presentasi terkait dengan UAT. Oke, yang pertama ada untuk modul login dan register. Tes ini dibagi UAT ini dibagi menjadi 4 skenario, 4 bagian, yaitu ada tes item, scenario, precondition, dan expected result. Yang pertama ada modul login dan register. Pada normal test ini user melakukan login dengan username dan password yang telah dimiliki, dan skenario-nya akan login ke dalam website dengan username dan password yang dimiliki. Lalu pengguna akan diarahkan ke dalam halaman dashboard. Precondition-nya, pengguna memiliki informasi user dan password untuk login yang mengakses ke link bpjk.jogjaprof.go.id dengan user dan password tertentu. Lalu pengguna berada pada halaman beranda dan menekan tombol login. Expected result yang dihasilkan, maka pengguna dapat login ke dalam website sesuai dengan username dan password yang dimiliki dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Untuk negative testnya, user login dengan username dan password yang salah, lalu skenario-nya login ke website tidak sesuai dengan username dan password yang dimiliki. Precondition-nya, user menggunakan username dan password yang salah atau dua-duanya salah. Lalu expected result-nya, pengguna mendapatkan pesan error. Selanjutnya untuk normal test selanjutnya, user ini untuk register, user melakukan registrasi akun yang baru. Lalu user melakukan registrasi akun dengan mengisi form register. Precondition-nya, user berada pada halaman login dan menekan tombol belum punya akun pada halaman login. Lalu expected result-nya, pengguna dapat login ke dalam website setelah melakukan register dan masuk ke dalam halaman dashboard. Lalu negatif test yang kedua, tes itemnya, user terdapat field yang belum diisi, lalu skenario-nya terdapat field isian yang belum terisi. Selanjutnya precondition-nya, pengguna tidak mengisi salah satu atau lebih field pada isian form register, dan expected result mendapatkan pesan error. Selanjutnya masuk ke modul pengajuan pengujian. Pengguna melakukan order yang dimana skenario-nya adalah mengisi semua field yang ada lalu klik order. Lalu pada bagian precondition-nya, pengguna berada di beranda dan klik menu order. Lalu expected result, pengguna akan diarahkan untuk melakukan verifikasi email. Dan untuk negatif testnya, not applicable, tidak dapat diaplikasikan. Lalu untuk normal test yang kedua, pengguna melacak progres pesanan, yang mana skenario-nya adalah mengisi kode sampel pada text field dan klik tombol lacak pesanan. Untuk precondition, pengguna verifikasi email pengguna melakukan verifikasi email lalu masuk ke halaman dashboard user. Expected result, pengguna dapat memantau progres dan pengajuan uji yang dicari. Lalu negatif test,
Selanjutnya adalah mengisi field lacak pesanan dengan tidak benar. Sinarionya mengisi kode pesanan pada text field itu tidak sesuai. Lalu untuk prekondisinya, user mengisikan kode pesanan yang salah atau typo, dan expected result akan muncul pesan kode pesanan salah. Lalu yang terakhir adalah modul status pengajuan uji. Di dalam normal test yang pertama, admin merubah status pembayaran user. Yang sinarionya adalah memilih opsi status bayar berupa belum dibayar dan sudah dibayar dan ditolak. Lalu precondition, admin berada pada dashboard admin. Lalu admin berada pada menu pengajuan uji produk. Dan expected resultnya adalah status bayar akan otomatis berubah. Untuk negatif testnya tidak dapat diaplikasikan. Normal test yang kedua, admin merubah status pengujian, yang mana sinarionya adalah memilih opsi status pengujian yang berupa verifikasi order, pengujian, proses pengujian, penerbitan LHU dan order selesai. Lalu untuk prekondisinya, admin berada pada dashboard admin, lalu admin berada pada menu pengajuan uji produk, dan admin memilih status uji. Yang mana expected result-nya progres pengajuan uji akan otomatis diperbarui. Sementara itu untuk negatif testnya tidak dapat diaplikasikan. Oke, kurang lebih itu untuk penjelasan dari OHT dan akan dilanjutkan ke demonstrasi project. Nah, di dalam website ini pertama ada navbar yang berisi beranda, lalu ada menu lacak, jenis pengujian, kontak, menu order, dan juga login. Nah, untuk bagian atas dari website ini tersendiri ada carousel banner yang nantinya dapat ditambah oleh admin, dapat berupa event-event dari BPJK dan lain-lain. Lalu bawahnya selanjutnya ada menu untuk lacak pesanan yang dimana ketika user telah melakukan order, ya user dapat melacak pesanan yang sudah di order sebelumnya dengan mengisikan order sampel lalu diklik lacak pengujian. Lalu bawah selanjutnya ada jenis pengujian yang berisi jenis-jenis pengujian yang ada di BPJK. Ada 3, yaitu pengujian tanah dan batuan, bahan bangunan, dan juga rancangan, yang masing-masingnya berisi parameter uji, yang ada nama parameter, harga, dan juga satuan dari parameter. Lalu selanjutnya ada menu untuk order yang berisi form isian yang dapat diisi oleh user untuk melakukan order pengajuan uji. Nah, lalu bawahnya, paling bawah ada kontak yang di sini ada alamat dari kantor BPJK, lalu ada website, YouTube, dan juga Instagram dari BPJK. Lalu untuk kanan bawah, pojok kanan bawah di sini ada icon WhatsApp yang ketika diklik akan langsung terhubung ke WhatsApp admin dari BPJK. Oke, selanjutnya balik ke website. Sini langsung coba untuk demo order. Yang pertama mengisi isian nama lengkap, email, nomor HP, alamat, dan seterusnya. Lalu setelah mengisi tersebut, dapat menambah parameter uji. Yang parameter uji ini dapat memilih jenis pengujiannya, lalu parameter ujinya, lalu nama produknya, dan juga jumlahnya berapa. Nah, setelah itu bisa menambah parameter uji lain. Jadi dalam satu order tidak hanya dapat pemesan satu parameter. Oke, jumlahnya, lalu bisa klik order. Ya, ini masuk ke apa namanya PDF. Ya, ini PDF-nya di sini adalah dokumen dari pengajuan uji yang di order sebelumnya. Lalu kemudian kembali masuk ke dashboard publik, lalu melakukan login. Nah, di sini menggunakan email dari yang tadi dilakukan saat order. Nah, untuk email yang
daftarkan ini sesuai dengan email Google. Jadi secara otomatis akan sama dengan email dari akun Google. Lalu melakukan login. Ya, setelah itu akan ada verifikasi, lalu dapat mengecek di email. Nah, akan ada email masuk, lalu langsung klik verifikasi email. Nah, maka akan masuk ke dashboard user. Sini ada menu dashboard dan juga pengujian. Sudah terlihat ada satu jumlah pengujian. Nah, di sini dapat melihat pengajuan yang tadi sudah dilakukan, dapat melihat parameter uji, lihat detail. Nah, di sini ada apa saja tadi yang ditambahkan, apa yang di order. Tadi ada parameter uji untuk ukuran butir tanah dan juga rancangan mortar. Nah, selain itu juga dapat menambah parameter uji atau langsung dengan unduh permintaan. Nah, unduh ini tadi sama dokumen dengan yang tadi. Jadi ini dokumen yang nanti dokumen ini akan di print kemudian dibawa ke kantor BPJK untuk diproses lebih lanjut. Oke, kemudian kembali. Nah, sini aksi bisa menghapus parameter uji, jadi menghapus salah satu. Oke, diklik hapus. Nah, jadi hanya memesan untuk analisa ukuran butir tanah. Lalu kembali. Ya, dan selanjutnya ini coba untuk menambah parameter uji. Sini ada milih parameter ujinya. Lalu di sini nama produknya apa. Lalu jumlahnya berapa. Coba ditambahkan. Ya, di sini akan otomatis menambah parameter uji kadar air kayu dengan tarif sekian, jumlah sekian, harga sekian, satuannya apa, dan juga kode SNI-nya apa. Oke, selanjutnya ini bisa dihapus juga. Lalu ketika diunduh, maka akan muncul dokumen yang baru yang akan langsung muncul parameter yang di order. Lalu mungkin selanjutnya kembali ke pengajuan. Mungkin sudah semua. Lalu untuk selanjutnya bisa langsung ke halaman admin. Untuk halaman admin ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rio, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Rangga. Jadi, pada halaman admin ini terdapat beberapa menu seperti dashboard, pengajuan uji produk, lalu ada kelola banner, jenis pengujian, parameter uji, lalu ada setting untuk kelola pengguna, admin, dan juga konfigurasi. Yang pertama pada data dashboardnya, di sini akan terdapat beberapa overview. Yang pertama ada jumlah pengunjung, lalu jumlah pengguna, jumlah pengajuan, dan jumlah pengajuan selesai yang dilakukan oleh user. Lalu turun ke bawah sini terdapat tabel, yang mana ini adalah eh, tabel pengajuan uji produk yang dilakukan oleh pengguna, yang bisa kita lihat juga di dalam fitur ini, pengajuan uji produk. Dan dapat terlihat di atas sendiri sini terdapat pengajuan yang dilakukan oleh nama pengguna dengan nama Rio Aditya yang sudah didemonstrasikan tadi, dengan kegiatannya pembangunan jembatan, tanggal sekian, lalu sumbernya perorangan. Dan untuk status bayarnya di sini adalah belum dibayar, karena memang belum membayar. Lalu admin bisa melakukan tindakan atas pengajuan yang dilakukan. Dan terdapat dua pilihan selain belum dibayar, yaitu ada sudah dibayar dan juga ditolak. Jika pengguna sudah menyerahkan surat PDF tadi ke dinas dan juga melakukan pembayaran, maka status bisa diubah admin menjadi sudah dibayar. Dan juga bisa mendapatkan catatan di sini. Lalu admin bisa melakukan tindakan lebih lanjut dengan mengklik
tombol status uji di sini. So di sini contohnya dengan nama produk kayu, parameter ujinya kadar air kayu, eh, admin dapat menentukan eh, status pengujian yang sedang dilakukan di dinas. Di sini verifikasi order, catatan. Lalu jika ada suatu berkas yang dibutuhkan, admin dapat mencantumkannya di sini. Lalu bisa diklik simpan. Lalu selanjutnya ada proses pengujian dan juga bisa klik simpan. Status pengujian ini bekerja seperti status shipment pada e-commerce, misalnya Tokopedia begitu. Eh, maka ini adalah langkah-langkah yang dilakukan pada pengujian. Pengujian di sini diartikan sebagai produknya begitu. Dan juga yang terakhir adalah order selesai. Lalu pada halaman pada user bisa melakukan pengetrekan, eh, pengecekan langkahnya sudah sampai mana dengan mengopikan kode sampel ini ke dalam halaman user. Di sini user bisa mengakses kode sampel ini melalui detail pengajuan yang dilakukan. Misalnya yang tadi sudah diupdate adalah dengan produk kayu, maka user bisa mengarah ke beranda lagi, lalu melakukan lacak pengujian. Nah, di sini akan tampil verifikasi order dengan tanggal sekian, pengujian dan penerbitan LHU dengan tanggal sekian, jam sekian. Untuk order selesai, oh ini salah. Lalu juga admin bisa menambahkan order selesai di sini. Maka status juga akan bertambah order selesai. Dan jika ternyata order belum selesai, admin juga bisa menghapus dan akan terupdate di bagian beranda user. Oke, selanjutnya, eh, di sini admin bisa melakukan penolakan juga terhadap, oh ini belum disimpan. Jika sudah dibayar, maka akan hijau seperti ini tampilannya. Dan jika ditolak, bisa ditambahkan catatan, ditolak. Maka akan di blok merah seperti ini. Lalu selanjutnya juga ada menu untuk kelola banner. Jadi kita bisa menambahkan data banner. Urutannya misalnya 0. Maka urutan yang lebih sedikit akan ditampilkan lebih awal. Seperti ini. Dan kita bisa menghapus juga. Dan juga mengubah jika ingin mengubah gambarnya. Lalu selanjutnya ada kelola jenis pengujian. Kelola jenis pengujian adalah eh, yang ada di sini, menu di jenis pengujian. Ada 3 di sini, pengujian tanah dan batuan, bahan bangunan, dan juga rancangan.
Untuk masing-masing menu ini kita bisa juga melakukan ubah dan juga hapus. Mengubah ini terkait pengubahan nama, lalu eh, icon dan juga deskripsinya. Bisa kita mengubah eh, fungsi antara dan mengubah atau coba tambah saja. Dan lalu icon dan klik simpan. Maka akan terupdate di bagian sini. Akan muncul jenis pujian baru, pujian mineral. Dan kita juga bisa mengeditnya. Dan terupdate di sini juga. Oke, untuk hapus akan muncul pop-up seperti ini untuk memastikan stepnya, step penghapusan. Oke, selanjutnya untuk menu kelola parameter uji akan dijelaskan oleh Mas Arya. Baik, terima kasih Mas Rio. Jadi untuk di menu kelola parameter uji sendiri, di sini admin bisa menambahkan data parameter uji. Jadi di sini untuk langkah pertama, admin bisa memilih jenis pengujian terlebih dahulu. Lalu mengisikan nama, tarif, satuan, dan kode SNI-nya. Kemudian juga bisa mengisikan deskripsi dari parameter ujinya. Terus hanya dapat disimpan. Kemudian kita bisa mengecek apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Oke, di sini admin juga bisa mengupdate datanya. Misalkan kita update kode SNI-nya, memberikan nomor SNI. Kemudian kita klik simpan. Maka ketika dicek, data juga akan berubah. Oke, di sini sebagai user kita juga bisa mengecek datanya melalui bagian parameter uji. Oke, yang selanjutnya sebagai admin kita bisa balik dulu ke admin. Nah, sebagai admin kita juga bisa menghapus data parameter ujinya. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya kita coba cek di halaman user, maka data juga akan hilang. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya adalah kelola pengguna. Pada halaman kelola pengguna, admin bisa untuk di sini admin yang bisa menghapus data dari user adalah admin dengan role super admin. Jadi untuk admin role admin biasa tidak bisa menghapus data usernya. Baik, untuk di menu kelola pengguna, di sini admin bisa melakukan hapus data dari pengguna. Misalkan di sini kita akan menghapus data dari user Rio Aditya. Oke, maka data tersebut akan terhapus dan ketika kita mengecek pada uji produk, maka nama penggunanya juga akan hilang karena usernya telah dihapus. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke kelola admin. Baik, untuk di menu kelola admin, di sini role support admin bisa menambahkan data admin.
yang dimana role-nya bisa menambahkan admin biasa dan juga super admin. Oke, lalu tinggal mengisi datanya sesuai form yang telah diberikan. Lalu bisa disimpan. Oke, kita bisa lihat bahwa datanya sudah masuk. Kemudian di sini super admin juga bisa melakukan update data terhadap data admin tadi itu. Misal di sini kita ubah jadi admin biasa. Nah, ketika disimpan maka datanya juga akan berubah. Di sini super admin juga bisa menghapus data dari admin lainnya. Oke. Lalu yang berikutnya ada menu konfigurasi. Untuk menu konfigurasi sendiri di sini kita bisa mengubah nama sistem, yang dimana nama sistem itu merupakan nama yang akan ditampilkan pada navbar dan sidebar ketika kita ubah. Maka di navbar ataupun sidebar juga akan berubah. Kemudian yang berikutnya logo juga yang ada di sidebar dan navbar. Nah, coba kita simpan. Nah, maka akan berubah. Dan yang selanjutnya untuk kop surat ini filenya yang akan di-generate ketika user melakukan pengajuan. Nah, yang ini. Jadi kop suratnya bisa diubah jika sewaktu-waktu ada kebijakan untuk perubahan kop surat. Oke, baik. Mungkin setelah kop surat ada alamat, kontak, dan nama instansi yang juga bisa diubah. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.